Program universitas dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis, analisa bakat melalui sidik jari. Di sini akan kita berikan bagaimana cara pengambilan data. Jadi ada dua cara di sini. Yang pertama adalah ukur langsung, kemudian yang kedua adalah ukur dari hasil scan. Nah, untuk pengukuran langsung itu kita langsung lakukan penentuan pola di 10 jari itu langsung di tangan seperti ini. Ini enggak kelihatan ya. Di sini kan ini pengukuran di 10 jari sama pengukuran ATD itu langsung di tangan. Setelah pengukuran selesai, belangkonya diberikan ke inputter atau orang yang menginput data. Setelah terinput hasil analisa, di sini ada printer ini di bawah ini. Setelah penginputan data langsung dicetak. Jadi ini dalam satu tempat ini hasil analisa langsung keluar. Waktu pengambilan data dengan bekerja dua orang seperti ini kan dua orang ya. Terus ada yang inputter, ada yang ini sekitar 5-10 menit per orangnya. 5-10 menit sampai hasil cetak selesai. Artinya bisa cepat ya. 1 jam itu bisa 12 orang. Nah, kemudian kalau ini ada dua stand seperti ini, di sini masih ada satu orang lagi kan berarti 1 jam bisa berapa? Sekitar 24 orang ya. 25-an orang. Ini lebih cepat dan lebih efektif. Namun yang jadi masalah adalah butuh analis profesional. Maksudnya profesional itu bukan profesional, orang yang sudah terbiasa menganalisa. Jadi orang yang sudah biasa menganalisa, sudah ratusan kali lah, intinya ratusan kali untuk menganalisa, itu kita anggap sebagai pro dan bisa melakukan ini, bisa melakukan analisa langsung. Nah, dan ini jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sedikit banget. Kemudian human error lebih tinggi akibat kelelahan. Ketika lebih dari 1 jam, ketika udah 1 jam itu mata mulai lelah dan mulai ya intinya mulai lelah aja, mulai kelelahan. Dan ini membuat kadang ada kesalahan pengukuran atau apa gitu kan, ngukur itu kan beda 1 mm aja nanti bermasalah. Kemudian ya human error lah, pasti ada terjadi. Kemudian hasil analisa langsung bisa dibawa pulang oleh klien karena prosesnya itu langsung ambil data, input data, dan langsung cetak. Ada 3 tahap ini kan. Berikutnya itu ukur dari hasil scan. Nah, sebenarnya prosesnya sama, cuma ditambah satu yaitu mengscan tangan langsung seperti ini. Jadi 10 jari sama telapak tangan itu di-scan dulu. Nah, nanti kan hasilnya dalam bentuk image. Image itu dianalisa di pusat. Jadi image ini hasil 10 jari itu ditentukan polanya di sini di pusat. Kemudian yang jadi masalah di sini adalah lebih lama. Jadi prosesnya ini jadi lebih lama karena pengambilan data sendiri. Setelah pengambilan data dikumpulkan baru dikirim ke sini, kemudian baru dianalisa. Namun efeknya atau kelebihannya itu lebih teliti karena waktu analisanya lebih longgar. Jadi kalau di sini kalau kelelahan kan tinggal istirahat dulu. Jadi kalau penganalisa itu 3 istirahat, 3 istirahat, 3 istirahat. Walaupun istirahatnya cuma ngapain gitu, istirahat 15 menit, 3 lagi istirahat 15 menit, 3 lagi istirahat 15 menit. Kalau enggak nanti kelelahan karena itu jelimet, lumayan jelimet. Kemudian butuh beberapa hari sampai hasil analisa bisa didapatkan. Jadi analisa di sini agak terbatas karena sehari itu beda ya. Kalau yang model langsung itu bisa 5 menitan, bisa 5 menit sampai 10 menit. Kalau ini malah jadi lebih lama, per orang itu jadi sekitar 15 menit. Kenapa? Karena buka file, kemudian nata data dulu, buka file, kemudian nitik, kemudian ngukur, kemudian jadi prosesnya lebih panjang intinya karena kita menentukan polanya itu di layar komputer, jadi lebih lama. Walaupun bisa lebih teliti karena image image sidik jari itu bisa diperbesar sebesar layar itu, jadi lebih aman sebenarnya. Jadi yang kita sarankan sebenarnya malah di ini
Walaupun butuh orang lebih banyak, memang butuh orang lebih banyak, tapi ini lebih kita sarankan aja yang di ini. Berikutnya, apakah anak pendidikan harus bekerja di sekolah? Kita misalkan gini, ada anak yang jurusannya agama atau kuliah di agama, kemudian dia memiliki bakat komunikasi. Jadi belajar agama punya bakat di komunikasi. Kemudian apa yang akan terjadi? Dia akan jadi dai. Punya bakat agama tapi tanpa komunikasi, jadi dai ya susah. Jadi ngajarnya ya susah. Kenapa nggak bisa ngomong? Karena memang nggak bisa ngomong. Ya ini salah satu aja. Jadi intinya kita membutuhkan dua bakat dalam profesi. Jadi untuk menjadikan ini sebuah profesi itu butuh bakat tambahan gitu. Misalkan di sini orang pendidikan, anak pendidikan, kuliah di pendidikan, tarbiyah gitu ya. Kemudian dia punya bakat pengusaha, lihat di kemampuan super. Jadi apa kira-kira? Jadi edupreneurship. Jadi ketika pendidikan dengan pengusaha itu digabung, maka akan jadi edupreneurship. Nggak kerasan dia di sekolahan, nggak kerasan. Seharusnya kan orang-orang pendidikan itu kan bekerja di itu kan ya, bekerja di sekolahan gitu ya. Karena dia banyak bakat pengusaha, ya udahlah di luar aja. Punya bakat pendidikan, kemudian dia punya kreativitas dan bahasa. Bahasa di sini bisa dilihat di bahasa coding atau bahasa pemrograman, maka bisa menjadi aplikasi belajar. Jadi di sini sama-sama dari pendidikan. Di sini kan kita lihat sama-sama dari pendidikan ya. Kemudian mempunyai bakat yang berbeda, maka hasilnya di sini juga akan berbeda. Hasilnya juga akan berbeda. Makanya kan output itu selalu bukan selalu ya. Yang linear sesuai dengan jurusannya itu juga ada. Yang enggak linear itu juga ada. Yang linear ada, yang enggak linear juga ada. Nah, yang kita cari yang enggak linear ini memang. Jadi enggak ada bakat-bakat tambahan yang tidak pernah dilihat itu. Jadi enggak tahu kalau saya punya bakat itu. Bagaimana kalau bakat tidak mendukung apa yang dipelajari saat ini? Ya, nah ini pertanyaan umumnya ini. Misalkan ya, semuanya bisa dihubungkan. Kalau teorinya ini ya, teorinya semuanya itu bisa dihubungkan. Ibarat air dan api ya. Ini kan kalau air dan api seperti nggak mungkin bisa digabung. Air sama api ya, nggak mungkin bisa digabung. Lihat gabung piye. Nah, namun tumbuhan itu dapat hidup karena adanya panas matahari dan air. Jadi menghasilkan kayu lah intinya, menghasilkan makanan. Itu sepertinya air dan api itu nggak akan mungkin bisa disatuin terus jadi apa gitu kan. Namun kita bisa lihat dari alam ya. Alam itu bisa membuat air dan api bisa jadi satu, yaitu tumbuhan. Dia bisa membuat makanannya sendiri kalau IPA itu. Jadi dari panas matahari, kemudian ada air, kemudian dari udara CO2, kemudian digabung dengan apa itu amilum ya. Amilum itu hasilnya itu bisa jadi makanan, bisa jadi kayu gitu. Jadi hal-hal yang nggak mungkin itu sebenarnya mungkin aja. Nah ini contoh konkretnya, ini saya nggak dapat yang lain, jadi dapatnya ini. Misalkan fisika dan psikologi sepintas terlihat jauh. Jadi fisika sama psikologi. Ini kan nggak mungkin bisa digabung ya. Lihat gabung piye. Susah digabung. Sepintas terlihat jauh ini nggak mungkin bisa digabung. Namun psikologi dan fisika kuat di riset dan pengumpulan data. Jadi ketika punya teori psikologi, kemudian punya riset, punya dasar riset dari fisikanya, itu bisa jadi apa? Dengan sedikit kemampuan tambahan pemrograman, maka bisa melahirkan produk psikologi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ini penggabungan dari 3 hal ya. Yang pertama fisika, yang kedua psikologi, kemudian yang ketiga apa? Bahasa atau komunikasi. Bahasa.
Jadi ada 3 hal, bahasa, psikologi, dan fisika. Fisikanya itu berada dari kuliah, sebenarnya nggak bakat-bakat itu di fisika, tapi punya bakat di riset dan pengumpulan data karena dia memang belajarnya di situ. Berikutnya, dengan hasil analisa bakat ini, Anda bisa melihat kemampuan lain di mana belum pernah Anda pikirkan bahwa Anda memiliki itu. Jadi dengan analisa ini, oh ternyata saya punya komunikasi, oh ternyata saya punya psikologi, oh saya ternyata punya kreativitas gitu. Oh saya punya ini, oh saya punya ini. Nah ini bisa digabungkan dengan apa yang sudah ada kita saat ini. Jadi kalau ini digabungkan akan melahirkan sesuatu yang benar-benar baru. Kalau ini digabung-gabungkan maka akan melakukan sesuatu yang baru, benar-benar baru. Berbakat dan tidak itu bedanya di mana? Berbakat itu cepat, nyaman, dan suka. Jadi kalau belajar itu cepat bisa gitu intinya. Kemudian kalau tidak berbakat itu di mana? Kurang cepat, kurang nyaman, dan terpaksa. Jadi kalau misalnya kita belajar sesuatu kemudian ada rasa keterpaksaan lah dari itu atau kurang nyaman aja lah. Itu kan sudah membuat diri kita sendiri itu menolak akan bisa gitu. Kalau saya belajar sejarah gitu aja kan, ngapain sejarah harus dipelajari kan gitu. Padahal ya penting itu, tapi karena saya sudah nggak nyaman gitu ya udah jadi nggak bisa, sampai sekarang juga nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Ketika Anda butuh kemampuan itu namun kurang berbakat, Anda cuma perlu belajar lebih lama dan sedikit dipaksa. Memang harus dipaksa gitu. Kalau enggak ya, kalau sejarah dulu saya cuma tak hafalin aja lah, udah selesai ujian nasional sudah selesai, hilang lagi semuanya, enggak ada yang ingat. Tapi intinya bisa. Jadi belajar lebih lama dan sedikit dipaksa. Intinya bisa, namun intinya bisa. Jadi apakah kalau enggak berbakat itu bisa dikembangkan? Bisa, tetap bisa. Kurang nyaman memang, namun hasilnya akan bisa seperti orang yang berbakat. Jadi saya kalau di pendidikan itu sebenarnya kurang berbakat, namun tetap aja bisa kok, bisa. Cuma itu menguras tenaga. Jadi benar-benar menguras tenaga. Kenapa? Karena semuanya dari teori, tidak dari dalam dirinya sendiri gitu. Kalau saya misalkan untuk nyetir ya, atau driver ya, nyetir mobil gitu, atau itu kan karena kurang berbakat di sana. Responnya kan lama, kemudian sangat lelah gitu. Cuma nyetir dari mana sampai mana itu udah lelah banget. Itu sangat melelahkan banget. Contoh hasil AFTA. Contohnya seperti ini. Jadi ada 16 halaman, 15 atau 16 ya. Kemudian hasil analisanya seperti ini. Ini rangkumannya. Belum keluar semua ya. Nah, nanti misalkan dominasi otak kanan itu ini. Jadi yang pertama adalah dominasi otak kanan. Dominasi otak ya, bukan kanan. Dominasi otak kanan kiri. Kemudian AQ, EQ. Nah, ini hasilnya bisa berbentuk angka dan hanya kita yang mengeluarkan hasil angka seperti ini. Kemudian ada kecerdasan majemuk. Kemudian ada kemampuan alami. Kemudian ada tipe belajar. Kemudian ada jurusan SMA. Kemudian ada PLS, Personal Learning Style. Ini cara belajar yang terbaik. Kemudian motivasi, kemudian sifat, kemudian karakter dan pola hidup, kemudian kemampuan super, kemudian level unik, kemudian gaya kerja dan gaya komunikasi, kemudian jurusan dan pekerjaan yang kemungkinan sesuai dengan analisa ini ya. Kemudian berikutnya catatannya segini. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.